Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam damai sejahtera saudara-saudari, para pendengar podcast Emana. Syukur pada Tuhan, oleh rahmat Tuhan, kami masih bisa melayani saudara-saudari. Kiranya rahmat Tuhan ini juga terus menjaga saudara-saudari tetap berada di dalam rawatan Tuhan. Baik, kali ini sudah bergabung bersama dengan kita kembali Saudara Irfan. Puji Tuhan, Saudara Irfan. Ya, puji Tuhan. Shalom. Salam damai sejahtera buat kita semua. Ya, amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, saudari, Saudara Irfan kali ini akan sharing kepada kita satu firman dengan judul Ada Sebuah Tahta di Surga. Nah, judul ini kita ambil dari satu ayat yang ada di dalam kitab Wahyu pasal 4 ayat 2. Segera aku dikuasai oleh Roh dan lihatlah sebuah tahta di surga. Dan di tahta itu duduk seorang. Nah, dari judul juga ayat yang baru saja saya bacakan, bagaimana pandangan Saudara Irfan mengenai judul juga ayat kita hari ini, Saudara Irfan? Ya, baik, puji Tuhan ya. Jadi melalui judul kita diingatkan bahwa Allah kita ini ada di surga, dan Allah kita yang ada di surga ini adalah Allah yang berkuasa dan bertakhta ya. Jadi dia berdaulat, dia memerintah, dia berkuasa, dia mengatur di surga. Nah, melalui ayat ini kita diberi satu kunci ya, oleh Rasul Yohanes ya. Bagaimana kita bisa menerima visi mengenai tahta di surga. Jadi jika kita mau menerima visi yang Yohanes lihat, kita perlu dikuasai oleh Roh, atau secara literal ya, dalam bahasa aslinya bisa diterjemahkan kata dikuasai oleh Roh ini dengan di dalam Roh. Jadi begitu kita ada di dalam Roh, kita bisa menerima wahyu, dan wahyu ini bisa menjadi visi yang mengendalikan kita. Nah, di ayat sebelumnya, ayat 1, Yohanes mengatakan dia melihat sebuah pintu terbuka di surga dan mendengar suara bunyi sangkakala, kemudian yang berkata, baiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Nah, kiranya kita melalui berada di dalam Roh, kita juga memiliki satu langit yang terbuka. Ada pintu yang terbuka di surga, dan kita bisa mendengar suaranya. Kita bisa melihat tahtanya yang di surga, dan kita melihat dia yang bertahta di surga ini menyatakan maksudnya, memerintah dan mengatur kita. Amin. Ya, benar saudari, melalui pemaparan Saudara Irfan, kita boleh menyadari ternyata bahwa di surga itu ada sebuah tahta. Nah, tahta ini menandakan adanya pemerintahan, kekuasaan, juga pengaturan. Saudara-saudari, di alam semesta ini ada satu tahta yang mengatur segala sesuatu, termasuk mengatur hidup kita, yaitu tahta di surga. Ya, mungkin hari ini banyak orang tidak menyadarinya. Tapi puji Tuhan, melalui Rasul Yohanes, ketika ia diliputi oleh Roh atau dikuasai oleh Roh, ia melihat ada sebuah tahta yang berdiri di surga. Saudara-saudari, kiranya kali ini kita nampak akan tahta ini, bahwa Tuhan berdaulat atas segala sesuatu di dunia ini. Kita juga mungkin mengenal ya satu ayat di dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat 26. Di sana pun Paulus menunjukkan bahwa Allah telah menentukan musim-musim dan batas-batas kediaman dari semua bangsa.
Nah, di sini kita melihat wewenang kedaulatan Allah. Allah itu sungguh berdaulat atas seluruh bumi. Dia juga menetapkan waktu-waktu dan tempat-tempat dari bangsa-bangsa itu. Ada satu cerita juga ya, yaitu seorang ilmuwan, Columbus. Nah, kelihatannya Columbus itu membuka jalan dari Eropa ke Amerika. Dia menemukan satu tanah baru atau tempat baru. Tetapi sebenarnya Allah lah yang membuka jalan itu. Karena dialah yang menetapkan musim-musim untuk penemuan tanah baru itu. Nah, selain itu, dialah yang menggarisi batas-batas dari semua bangsa. Ya, kelihatannya manusia, tetapi di balik manusia itu sebenarnya adalah diri Allah yang mengaturnya. Nah, saudara-saudari, segala sesuatu yang kita miliki hari ini berada di dalam tangan kedaulatan Tuhan. Pengaturannya, tidak ada yang salah di atas hidup kita. Ya, mungkin Anda akan mengira hari ini ya Anda bisa demikian, hari ini kita bisa demikian, semuanya karena usaha kita, karena pergumulan kita. Tetapi kalau tidak ada kedaulatan Tuhan, tidak peduli bagaimana usaha kita, bagaimana usaha Anda, bagaimana pergumulan kita, tidak akan ada hasil seperti hari ini. Ya, puji Tuhan, semuanya ini berada dalam kedaulatannya. Sebab itu kita harus punya satu sikap ya, mengosongkan segala sesuatu dan berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, penuhilah aku, dapatkanlah aku, dudukilah aku. Tuhan, aku mau menikmati Engkau, tidak peduli bagaimana keadaan lingkunganku, tidak peduli bagaimana kondisi tubuhku, apakah sehat atau sakit, aku tetap mau memuji Engkau. Saudara-saudari, kiranya kita punya pengalaman yang sedemikian, kita boleh menyadari bahwa segala sesuatu adalah oleh karena kedaulatan Tuhan. Ya, benarnya apa yang saya sampaikan ini, saudara juga bisa lihat di dalam kutipan yang kita post di Emana hari ini. Nah, Saudara Irfan, bagaimana nih pandangan Saudara Irfan mengenai kutipan yang baru saja saya sampaikan? Ya, baik. Jadi pertama-tama ketika kita melihat kitab ini, kitab Wahyu, kita perlu tahu ya bahwa tahta Allah yang dimaksudkan di sini adalah pusat administrasi alam. Dan tahta di dalam surat-surat kiriman itu seringkali disebut sebagai tahta kasih karunia atau bisa disebut juga tahta anugerah. Kita bisa lihat di Ibrani 4 ayat 16 ya, tahta ini, dari tahta ini kita menerima rahmat, kita menemukan kasih karunia atau anugerah. Nah, namun tahta di dalam kitab Wahyu ini adalah tahta penghakiman. Dari tahta ini dunia akan menerima penghakiman, dan akhirnya setelah melaksanakan segala penghakiman Allah, tahta Allah ini akan menjadi tahta penyuplai hayat kekal, yang darinya akan mengalir air hayat ya. Jadi di dalamnya tumbuh pohon hayat sebagai suplai bagi umat tebusan Allah dalam kekekalan. Nah, ini bisa nanti kita lihat di Wahyu pasal 22. Nah, melalui kutipan tadi kita diingatkan bahwa Allah kita adalah Allah yang berdaulat. Dia hari ini sedang memerintah, dan kita perlu berbagian di dalam pemerintahannya hari ini. Kita perlu mengosongkan diri kita, terbuka kepadanya, izinkan Tuhan memerintah dan mengarahkan setiap kehidupan kita. Nah, kiranya Dia bisa memenuhi kita, mendapatkan kita, dan mendidik kita. Jangan sampai ketika Dia datang kembali ke bumi, ya, Dia surga, kita yakin dan percaya Tuhan akan datang kembali. Dan ketika Dia datang kembali, ya, kalau di awal Dia datang penuh dengan anugerah dan kebenaran realitas, kedua kalinya Dia datang untuk menghakimi. Nah, ketika Dia menghakimi, nah kiranya kita bisa menjadi pemenangnya ya. Kita tidak tertinggal, kita berbagian di dalam pesta nikah anak domba. Kita menerima pahala kerajaan 1000 tahun ya. Raja bersama-sama dengan Dia ya.
Jadi ya moga melalui sharing kita hari ini kita bisa dikuatkan kembali, kita menjadi pemenangnya hari ini. Dia ya yang berdaulat atas kita mau terbuka Amen. kepadanya, biar dia yang memerintah kita mulai hari ini ya, jangan tunggu nanti. Hari ini Ya, kita perlu terbuka, ada di dalam roh, terima pembicaraannya seperti Yohanes ya. Kiranya wahyu demi wahyu bisa kita lihat dan kita dikendalikan olehnya. Kita diperkenan di hadapannya. Amin. amin. Ya, puji Tuhan saudari, Allah kita adalah Allah yang berdaulat. Hari ini Dia sedang memerintah kita. Maka seperti dorongan saudara Irfan, hari ini kita perlu mengosongkan diri kita, terbuka kepadanya, dan mengizinkan Tuhan memerintah dan mengarahkan setiap kehidupan kita. Jadi Tuhan, kiranya podcast ini memberkati kita semua. Baik, untuk menutup podcast di dalam kasih, saudara Irfan bisa berdoa untuk kita semua. Ya, baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk Rasul Yohanes yang memberi teladan kepada kami. Tuhan, bahwa kami dalam hidup ini senantiasa ada di dalam roh. Kami rindu Engkau yang bertahta di surga. Oh, sekali lagi juga memerintah kami yang ada di bumi ini. Kami mau berbagian di dalam kerajaan Tuhan. Oh, kami mau mendapatkan kerajaan-Mu. Oh, di sini seperti di surga. Berkati setiap kami yang ada di sini, Tuhan. Kami sadar kami ada di bumi. Tuhan, kami tidak mau Tuhan bertindak berdasarkan diri kami sendiri. Kami mau bertindak berdasarkan kita. Engkaulah Raja kami, Engkaulah yang layak bertahta, Engkaulah Allah yang berdaulat pada setiap kehidupan kami. Penuhi kami, hidupkan Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini apa yang kami lakukan kerjakan semua turut dengan kehendak-Mu. Berkati teman-teman setiap kemana Tuhan, hari demi hari kami ada di bawah pemerintahan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak.